Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama. Dengan saya Agus Supriyanto, guru matematika di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang materi BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM untuk tingkat SMP. Yang kebetulan saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini pada gelombang pertama yaitu tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Adapun untuk tahap pertama ini kita atau saya akan membahas tentang orientasi. Video ini juga sebagai bentuk pengimbasan untuk BIMTEK AKM ya. Semoga yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan. Untuk tahap orientasi ada 4, yaitu pengantar, orientasi, latar belakang, dan apa pentingnya. Kita masuk pada pengantar. Nama kegiatannya adalah Bimbingan Teknis atau BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Untuk penyelenggaranya adalah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk waktu kegiatannya yaitu 32 jam pertemuan yang dilaksanakan secara daring online yang dapat diatur secara fleksibel. Untuk berikutnya yaitu orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pertama adalah orientasi, tahap yang kedua adalah BIMTEK, serta tahap yang ketiga adalah pengimbasan. Pada video ini saya membahas tentang orientasi, namun yang saya lakukan ini sudah masuk pada pengimbasan. Jadi membuat video pembelajaran ini juga membuat video tentang materi ini termasuk ke dalam pengimbasan. Pada tahap pertama orientasi, pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, kemudian tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua, adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Termasuk yang ketiga, yaitu tentang latar belakang. Hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. PISA itu kalau tidak salah adalah Program of International Student Assessment. Jadi adalah program internasional yang memfokuskan untuk asesmen para siswa. Hasil PISA pada tahun 2018 untuk Indonesia, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum 70%. Di bawah minimum untuk kompetensi literasi membaca. Kemudian untuk kompetensi matematika, 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Lebih banyak dari yang literasi membaca. Dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Adapun skor PISA Indonesia stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Menanggapi kondisi tersebut, maka reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021, asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ujian nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini AN atau Asesmen Nasional
diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nah, ini pentingnya AN. Untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Apa pentingnya asesmen nasional? Nah, ini. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja, seperti yang selama ini terjadi? Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, ini yang pertama. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan yang ketiga, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, untuk kecakapan hidup abad 21 bisa terlihat dari gambar ini. Yang pertama, kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Dan yang ketiga adalah kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut? Ya, tentu saja dengan menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Termasuk di dalamnya berarti sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam adalah gotong royong. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini bisa dilihat dari gambar berikut, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta gotong royong. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai profil pelajar Pancasila, ada tautannya di cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Apa pentingnya asesmen nasional? Ini masih di bab apa pentingnya asesmen nasional. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Terakhir, bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Simak penjelasannya pada materi yang telah disediakan berikut. Nah, ini ada diagramnya.
keterkaitan antara asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kompetensi siswa yang diharapkan itu mencakup kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Nah, kompetensi siswa tersebut ini akan terukur melalui asesmen nasional, dan asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimal atau asesmen kompetensi minimum AKM, kemudian ada survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Demikian untuk pengimbasan, video pengimbasan untuk yang bagian pertama yaitu orientasi. Untuk bagian pertama ini materinya kami ambilkan juga dari materi BIMTEK seri Guru Belajar seri AKM yang sudah kami ikuti sekali lagi di awal bulan Januari yaitu tanggal 4 sampai tanggal 8 Januari 2021. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Jika berkenan, tolong subscribe dan like. Jika ada pertanyaan, kalau ada komentar, kemudian ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika, salam cerdas bersama.